Salah satu petinggi kelompok kriminal bersenjata KKB Papua Puromwenda kini mengalami nasib mengenaskan. Puromwenda dikenal sebagai salah satu bos KKB Papua yang kerap meneror warga sipil dan menyerang aparat keamanan. Kini nasibnya berakhir mengenaskan, kehilangan markas yang berhasil direbut prajurit TNI Polri. Selain itu, Puromwenda juga telah kehilangan 15 anggota yang memilih kembali setia pada NKRI. Terbaru, salah satu anggota KKB pimpinan Puromwenda, Delison Talenggeng juga memutuskan pulang ke pangkuan Ibu Pertiwi. Delison Talenggeng mengaku selama menjadi anggota KKB Papua sengsara terus dan kelaparan karena sulit cari makan. Puromwenda juga sempat kehilangan 15 anggotanya di tahun 2020 lalu. Mereka berbondong-bondong kembali ke NKRI setelah sekian lama sengsara jadi anggota KKB Papua. Berikut ini sepak terjang KKB Papua Puromwenda. 1. Kontak senjata dengan TNI Polri. Pasukan KKB Papua Puromwenda pernah kontak senjata dengan TNI Polri yang tengah memburunya. Kejadian tersebut berawal pada Minggu, tanggal 1 Desember tahun 2019 malam atau saat perayaan HUT Organisasi Papua Merdeka OPM, dan Senin, tanggal 2 Desember tahun 2019 pagi. Seperti dilansir dari Kompas.com, Komandan Kodim 1702, Jayawijaya Letkol In Chandra Dianto memperkirakan anggota KKB Papua yang terlibat kontak senjata tersebut merupakan kelompok pimpinan Purom Okinamwenda atau Kodap 2 Lani Jaya. Meski, dalam peristiwa tersebut petugas berhasil menewaskan 2 anggota KKB Papua dan menyita 1 pucuk senjata jenis revolver, ternyata usaha untuk masuk ke distrik Balingga tidak mudah. Balingga itu dari dulu markasnya Purom yang tidak tersentuh sama sekali, ujar Chandra, saat dihubungi, Senin malam. Meski tidak menyebut waktu pastinya, ia mengungkapkan baru beberapa bulan terakhir TNI Polri bisa masuk ke Balingga. Itu pun harus melalui kontak senjata yang akhirnya membuat pasukan KKB Papua Puromwenda lari ke Teomala. Karenanya, pada tanggal 1 Desember TNI Polri bisa menggelar bakti sosial di Balingga. 2. Titik strategis KKB Puromwenda dikuasai TNI Polri. Selain Balingga, pasukan TNI Polri juga telah berhasil merebut 1 titik strategis yang sebelumnya dikuasai Puromwenda. Daerah tersebut adalah Kampung Popome, Distrik Mokoni. Titik kuatnya dia Puromwenda itu di Popome karena dari situ bisa pantau ke seluruh wilayah Lani Jaya, ucap Chandra. Setelah berhasil diduduki, kini TNI telah mendirikan pos di Popome. 3. KKB Puromwenda kuasai beberapa distrik. Masuknya Balingga sebagai salah satu zona merah juga sempat diakui oleh Sekretaris Daerah Lani Jaya Christian Sohilait. Dia mengakui, ada beberapa distrik di Lani Jaya yang merupakan wilayah perlintasan atau bahkan menjadi markas KKB Papua. Karenanya sangat mungkin bila beberapa kepala kampung diintervensi oleh KKB Papua yang sedang melintas. Setidaknya Sohilait menyebut ada 5 distrik di Lani Jaya yang menjadi wilayah perlintasan KKB Papua. Kelima distrik yang dimaksud adalah, Distrik Wano Barat, Kuyawage, Balingga Barat, Balingga, dan Ayum Nati. 4. Anggota KKB Papua Puromwenda menyerah. Anggota KKB Papua di Kabupaten Lani Jaya, Delison Talenggeng mengaku ikut organisasi Papua Merdeka OPM, sengsara terus dan saat ini kelaparan karena sulit cari makan. Karena itu, Delison Talenggeng pun memutuskan kembali ke negara Republik Indonesia, NKRI, karena lebih bebas bergerak daripada saat menjadi anggota KKB Papua. Dalam pengakuannya, Delison Talenggeng menyatakan tak hanya sulit makan dan kelaparan, dia juga tak bebas ke pemukiman warga. Dia hanya bisa berdiam diri di hutan. Selama ini, Delison Talenggeng menjadi anggota KKB Papua di bawah pimpinan Puromwenda yang beroperasi di Kabupaten Lani Jaya.
Kembalinya Delison Talenggeng ke pangkuan NKRI dimuat di akun Instagram Wakasatgas Humas Operasi Nemangkawi AKBP Arif Fajar Satria, Sabtu, tanggal 19 Juni tahun 2021.